Hai Lur, perkenalkan nama aku Ana. Jadi mulai sekarang setiap minggunya aku akan upload video-video yang menceritakan kisah-kisah misteri dan juga kasus-kasus kriminal serta cerita-cerita horor. Jadi buat kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Dan aku minta tolong banget untuk support channel aku agar channel aku berkembang dengan cara klik subscribe, dan juga jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya sehingga kalian tidak akan ketinggalan ketika video aku diupload. Nah, kali ini aku akan menceritakan kasus yang sangat-sangat misterius, yang dimana kasus ini tuh sudah terjadi 6 dekade lalu, tepatnya pada tanggal 20 Februari 1959, yakni menceritakan tentang hilangnya 9 dari 10 pendaki yang akhirnya ditemukan tewas secara misterius, yang dimana para korbannya adalah pendaki dari Institut Politeknik Ural, yang akhirnya pada saat itu polisi dan tentara pun dikerahkan untuk mencari mereka. Diawali dengan dibentuknya sekelompok pendaki menggunakan ski untuk melintasi pegunungan Ural di bagian utara. Kelompok ini dipimpin oleh Igor Dyatlov yang terdiri atas 8 pria dan juga 2 wanita. Igor Dyatlov merupakan pria berusia 23 tahun yang sedang belajar teknik radio di Institut Politeknik Ural, yang dimana nama kejadian ini pun diambil dari nama belakangnya kayak sebagai tribut gitulah. Nah, selain Igor Dyatlov, ada juga Yuri Gehosenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonischenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai, sama Semyon Zolotaryov. Mereka tidak bisa dikatakan sebagai pendaki pemula atau newbie yang hanya sekedar cari instastory, enggak, karena mereka merupakan pendaki profesional level 2 yang akan naik ke level 3 ketika mereka dapat menyelesaikan misi mereka, yakni mencapai puncak Gunung Otorten, yang dimana setahu aku level 3 ini berarti level yang udah tingkat kesusahannya itu yang sangat tinggi, dan mereka bisa dikatakan pro kalau emang benar-benar mereka bisa menyelesaikan misi mereka. Mereka mengawali perjalanan dengan kereta api di Ivdel, sebuah kota di pusat provinsi utara Sverdlovsk Oblast, pada dini hari tanggal 25 Januari 1959. Mereka kemudian naik truk ke Vizay, yang dimana Vizay ini merupakan pos terakhir sebelum mereka menuju ke puncak Gunung Otorten. Jadi bisa dibilang perjalanan mereka ini sangat panjang karena memang sangat-sangat jauh. Jadi mereka memerlukan beberapa kendaraan untuk bisa mencapai di sana. Sesampainya di Vizay, mereka ini menyempatkan untuk membeli makanan dan roti. Jadi bisa disimpulkan bahwa persediaan mereka sebelum naik ke Gunung Otorten ini sudah cukup. Pada tanggal 28 Januari 1959, salah satu anggota mereka, yakni Yuri Udin, terpaksa nggak bisa ikut meneruskan perjalanan pendakian ini dikarenakan dia itu sakit. Karena apa ya, kalau pas untuk mendaki kita kan perlu energi yang cukup, tubuh yang fit, apalagi ini pendakinya di gunung yang bersalju gitu loh, kan malah berbahaya kalau diteruskan. Jadi ya Yuri Udin ini memutuskan untuk tetap di situ dan membiarkan teman-temannya untuk pergi tanpa dia. Jadi dia tuh kayak bilang ke teman-temannya gitu, aku mending di sini aja deh, kalian terusin rencana kalian aja untuk tetap berangkat gitu kan. Akhirnya mereka pun tetap melanjutkan perjalanan tanpa Yuri Udin. Sebelum mereka berangkat itu ada loh momen yang mengharukan, momen dimana teman-teman si Yuri Udin ini memeluk Yuri Udin ketika mereka akan berangkat. Jadi siapa sih yang bakal menyangka kalau itu akan menjadi momen terakhir mereka memeluk si Yuri Udin. Aku nggak tahu deh gimana jadinya si Yuri Udin ini. Tapi yang pasti aku bakal sedih banget kalau tahu itu bakal jadi momen terakhir aku ngelihat mereka dan juga memeluk mereka. Kalian lihat deh fotonya, kalian juga pasti ikut sedih.
Pada tanggal 31 Januari, mereka sampailah di tepi daerah dataran tinggi dan bersiap untuk mendaki. Ketika mereka sudah mendaki, ternyata cuacanya itu nggak bersahabat, gengs. Datanglah tuh badai salju yang membuat mereka kehilangan pandangan, yang menyebabkan mereka tersesat karena mereka ini menyimpang berjalan ke arah barat bukannya ke utara, karena tujuan mereka kan sebenarnya ke utara, sehingga mereka menuju ke Kholat Shakhl yang aku ceritakan tadi, bahwa Kholat Shakhl dalam bahasa Mansi atau suku Mansi yang merupakan suku asli sana, yang artinya itu adalah The Dead Mountain atau Gunung Kematian. Nah, dari namanya aja kalian udah bisa dengar kalau namanya itu udah menyeramkan ya lur. Saat tersadar mereka ini tersesat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda di lereng gunung tersebut. Padahal di jarak 1,5 km itu terdapat kayak lembah hutan, yang dimana menurut aku lebih aman untuk mendirikan tenda di lembah hutan itu daripada di lereng gunung. Namun, karena suatu alasan, mereka pun tetap mendirikan tendanya di lereng gunung tersebut. Nah, dari info yang aku baca, ini menurut Yuri Yudin, orang yang selamat itu tadi yang pernah aku ceritakan di awal, meyakini bahwa Dyatlov, yakni ketua dari kelompok ini, mungkin tidak ingin kehilangan ketinggian yang telah mereka lalui, atau dia memutuskan untuk sekalian berlatih berkemah di lereng gunung itu untuk menunggu cuaca yang mungkin akan jauh lebih baik di esok harinya. Belum pergi, Igor Dyatlov menyetujui untuk mengirimkan pesan di Telegram kepada teman-teman yang ada di klub olahraga mereka. Jadi dia ini udah setuju gitu kalau dia itu akan mengirimkan pesan ketika mereka itu udah selamat sampai di Vizay, selamat lambatnya pada tanggal 12 Februari 1959. Namun Igor ini juga mengatakan kepada si Yuri Yudin bahwa kemungkinan mereka ini akan kembali bisa aja terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Ketika tanggal 12 Februari berlalu, ternyata kelompok ini pun belum kunjung datang dan belum tiba juga. Namun masih belum ada reaksi apapun, karena kan masih wajar banget gitu loh kalau ada penundaan beberapa hari dalam kegiatan pendakian atau ekspedisi seperti ini. Namun setelah 8 hari berikutnya, yakni tepatnya di tanggal 20 Februari, para pendaki ini tak kunjung ada kabarnya. Para keluarga pun mulai panik nih. Dan akhirnya mereka itu menuntut untuk segera dilakukannya operasi penyelamatan. Tim pencari pun dibentuk yang terdiri dari mahasiswa, dosen, para polisi, dan militer yang bahkan dibantu dengan adanya pesawat dan helikopter untuk mencari di mana keberadaannya mereka. Pencarian pun terus dilakukan selama berhari-hari, namun karena jejak para korban ini sudah tertimbun salju sehingga membuat pencarian pun berjalan semakin sulit, hingga akhirnya pada tanggal 26 Februari 1959 ditemukanlah tenda yang sudah rusak dalam kondisi sangat parah di Kholat Shakhl. Keanehan pun terus terjadi. Tenda yang ditemukan sudah rusak, namun kerusakannya itu terlihat kayak ada sobekan dengan pisau, dan sobekannya ini berasal dari dalam tenda, bukannya dari luar tenda. Selain itu, terdapat 9 set sepatu yang ditinggal di dalam tenda. Penemuan ini tentunya sangat membingungkan, dan juga ditemukannya jejak-jejak para pendaki yang terlihat berjalan keluar dengan bertelanjang kaki. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, mengapa tenda para pendaki bisa rusak dari dalam, dan mereka kenapa juga berjalan keluar dengan bertelanjang kaki, yang menurut aku ini sangat-sangat mustahil gitu loh. Karena ini kan cuacanya sangat dingin, kok bisa-bisanya mereka malah berjalan tanpa menggunakan alas kaki apapun. Penemuan para korban tentunya nggak bisa langsung ditemukan secara langsung ke-99-nya, namun ditemukan secara bertahap. Suatu hari, di tepi hutan di bawah pohon cedar, ini
ditemukanlah sisa-sisa kayak pembakaran api unggun, yang di mana di situ tuh ditemukan juga kedua tubuh korban pertama, yakni tubuh dari Yuri Krivonischenko dan juga Yuri Doroshenko. Mayat mereka ini ditemukan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, tidak menggunakan jaket, dan tidak menggunakan celana, melainkan hanya menggunakan celana dalam. Selain itu, ditemukan juga cabang-cabang pada sebuah pohon di dekat mereka setinggi 5 meter itu telah rontok. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dari mereka telah menaiki pohon itu, dengan kemungkinan mereka ini naik pohon untuk melihat sesuatu dari ketinggian. Mungkin mereka itu melihat di mana sih letak tenda mereka, atau bisa jadi mereka ini sedang menghindari sesuatu sehingga mereka naik ke pohon tersebut. Nah, menurut kalian gimana? Tolong komen di bawah. Tidak jauh dari sana, para pencari menemukan kembali 3 tubuh korban berikutnya, yakni Dyatlov, Kolmogorova, dan Slobodin, yang tampaknya telah meninggal dalam pose yang menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk kembali ke tenda mereka. Semua ditemukan terpisah pada jarak 300, 480, dan 630 meter dari pohon cedar. Yang lebih anehnya lagi nih, hasil otopsi menunjukkan bahwa mereka semua itu ditemukan buta, dan salah satu dari mereka ditemukan tengkoraknya ini pecah. Sejauh ini, 5 tubuh dari para korban sudah ditemukan, yang menyisakan 4 tubuh korban lagi yang masih belum ditemukan. Nah, karena perjalanan yang sulit dan juga persediaan makanan mereka ini mulai berkurang, akhirnya mereka memutuskanlah untuk kembali dulu sebelum mencari para korban yang tersisa ini. Hingga pada akhirnya 2 bulan berikutnya mereka berhasil menemukan 4 korban yang tersisa, tepatnya pada tanggal 5 Mei 1959, yaitu tubuh dari Lyudmila Alexandrova Dubinina, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibets-Brignoles, dan juga Alexander Solotaryov. Otopsi pun telah dilakukan ketika telah ditemukannya 5 tubuh pertama, dan pemeriksaan medis pun tidak menemukan luka yang cukup serius atau luka yang fatal yang dapat menyebabkan kematian mereka secara langsung. Meskipun ini ditemukannya pada tubuh Slobodin luka dengan celah kecil di bagian tengkoraknya, namun hal tersebut tidak dianggap luka yang cukup fatal yang dapat menyebabkan kematiannya. Akhirnya mereka pun menyimpulkan bahwa kematian mereka disebabkan oleh hipotermia. Namun nih, hipotesa bahwa penyebab kematian mereka adalah hipotermia akhirnya pun terbantahkan ketika ditemukannya 4 tubuh terakhir, karena 3 dari 4 tubuh korban itu memiliki luka yang cukup berat. Diantaranya Nikolai, tulang tengkoraknya retak, serta Dubinina dan Zolotaryov memiliki luka tulang patah. Yang paling mengerikannya adalah bahwa Dubinina kehilangan lidah, bola mata, dan serta jaringan wajahnya, serta sebagian area tangannya itu ditemukannya luka bakar. Nah, karena dari berbagai investigasi ini akhirnya muncullah beberapa kontroversi tentang kasus-kasus ini yang menyebabkan muncullah beberapa teori. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk melihat teori-teori apa aja yang ada dalam kasus ini. Banget spekulasi yang muncul akan kasus kematian 9 pendaki tersebut. Salah satunya adalah dugaan bahwa suku Mansi yang merupakan suku asli sana menyerang dan membunuh mereka dikarenakan mereka melewati batas tanah mereka. Namun setelah penyelidikannya lebih lanjut, dugaan tersebut pun terbantahkan dikarenakan tidak ditemukannya jejak lain selain jejak para pendaki tersebut dan tidak ada tanda-tanda pertengkaran. Nah, teori ini pun didukung oleh Dr. Boris yang menyatakan bahwa luka-luka yang didapatkan 3 pendaki terakhir yang ditemukan itu, bahwa luka tersebut tidak mungkin dilakukan oleh manusia, dan itu untuk menyebabkan patah tulang itu
harus dibutuhkan kekuatan yang cukup kuat. Jadi terbantahkanlah teori ini. Longsoran salju ini merupakan teori yang sangat populer dan menurut aku ini agak masuk akal, yang menjelaskan bahwa pada saat itu terjadi longsoran salju dan para pendaki ini pun buru-buru keluar dari tenda dan akhirnya mereka menyobek tenda dari dalam. Dan kan ini ceritanya mereka dalam keadaan sedang mau tidur, jadinya ini menjelaskan kenapa para pendaki ada sebagian yang tidak memakai pakaian lengkap. Nah, setelah itu di luar itu mereka terpisah, ada beberapa yang menuju ke pohon cedar dan naik ke pohon cedar itu untuk menghindari longsoran salju. Dan setelah longsoran salju itu berakhir, beberapa dari mereka mencoba untuk kembali ke tenda, namun mereka pun gagal untuk kembali ke tenda karena pada saat itu suasana lagi gelap dan akhirnya mereka pun terbunuh oleh dinginnya malam pada saat itu. Bisa bayangkan gimana dinginnya malam itu karena itu kan pegunungan salju. Namun bukti dari lapangan pun justru menunjukkan hal yang bertentangan dengan teori-teori tersebut, yang diantaranya meliputi lokasi kejadian tersebut tidak memiliki tanda-tanda longsor yang jelas terjadi. Longsor pun akan meninggalkan pola dan puing-puing tertentu yang tersebar di wilayah yang luas. Mayat yang ditemukan dalam waktu 10 hari setelah kejadian ditutupi dengan lapisan salju yang sangat dangkal, dan apakah ada kekuatan longsoran salju yang cukup untuk menyapu bersih mayat-mayat tersebut? Dyatlov adalah seorang pemain ski berpengalaman dan Alexander Zolotarev yang jauh lebih tua belajar untuk mendapatkan gelar Master Sertifikat dalam bidang instruksi ski dan hiking gunung. Jadi, tak ada satupun dari kedua pria ini memiliki kemungkinan akan berkemah di lokasi tempat jalan longsoran salju yang potensial bisa terjadi. Teori ini tidak dapat menerangkan apa yang terjadi pada Dubinina yang kehilangan lidah dan bola matanya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah ulah binatang buas, namun pertanyaannya adalah kenapa hanya bagian tertentu dan kenapa hanya Dubinina saja, sedangkan pendaki lainnya tidak mengalami hal yang sama. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Teori selanjutnya adalah teori serangan beruang. Teori ini menjelaskan bahwa pada saat itu ada beruang yang datang dan mereka pun akhirnya panik dan keluar dari tenda. Mereka melarikan diri dan ada beberapa yang memanjat ke pohon untuk menghindari serangan beruang. Hal ini memang bisa dapat menjelaskan bagaimana cabang-cabang pohon itu bisa rusak. Namun lagi-lagi teori ini tidak dapat menjelaskan karena tidak ditemukannya trauma atau luka fisik yang akibat dari serangan beruang pada tubuh-tubuh yang telah ditemukan. Teori yang selanjutnya adalah infrasound. Teori ini dipopulerkan oleh Donny Eichert pada tahun 2013 yang menjelaskan adanya angin yang berkeliaran di sekitar gunung yang dapat menciptakan Kármán vortex street atau jalan pusaran Kármán yang dapat menghasilkan infrasonik atau gelombang yang sangat rendah yang mampu memicu serangan panik pada manusia. Jadi teori ini kurang lebih menjelaskan bahwa karena setelah mereka mendapatkan panik akibat infrasonik itu tadi, dan setelah mereka mendapatkan ketenangannya, mereka pun akhirnya memutuskan balik ke tenda. Namun karena kondisinya pada saat itu adalah cukup gelap sehingga mereka tidak bisa dapat melihat dengan jelas, dan akhirnya mereka pun tersandung dan akhirnya jatuh di bebatuan yang menyebabkan luka-luka yang dialami oleh mereka. Kemudian ada teori lain yang cukup terkenal, yaitu bahwa tragedi tersebut adalah kecelakaan militer. Terdapat catatan mengenai ranjau parasut yang pada masa kini dikenal dengan sebutan blockbuster bomb yang sedang diuji oleh militer Rusia di daerah sekitar waktu pendaki berada di sana. Blockbuster bomb dapat meledak 1-2 meter sebelum menyentuh tanah dan dapat menghasilkan kerusakan yang persis seperti yang dialami oleh para korban, yaitu kerusakan organ internal yang parah dengan trauma fisik yang minim.
Ada juga laporan dari beberapa saksi mata yang melihat bola bercahaya di langit sekitar tempat kejadian, dan ini diduga akibat dari persenjataan militer kala itu. Teori ini tersebut juga didukung setelah percobaan peledakan menggunakan hewan yang matinya nyaris persis dengan beberapa korban, yaitu mata, bibir, lidah, dan bagian tubuh yang menghilang. Teori ini cukup memberi penjelasan ditemukannya unsur radioaktif di beberapa bagian tubuh para pendaki. Dan teori ini juga didukung dengan hilangnya beberapa file mengenai Dyatlov Pass yang diduga akibat dari tekanan pemerintah Rusia untuk menghilangkan file-file yang mencurigakan, hingga akhirnya pada tahun 1990-an file-file Dyatlov Pass dirilis dengan cara tertentu kepada publik, namun dalam bentuk file yang sudah tidak lengkap. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Teori yang terakhir adalah paradoxical undressing. Einstein mengemukakan bahwa penyebab kematian dari para pendaki tersebut adalah hipotermia yang menimbulkan perilaku yang disebut dengan paradoxical undressing atau paradoks buka baju, yang dimana pada saat mengalami hipotermia atau kedinginan, mereka melepaskan pakaian sebagai respon terhadap perasaan yang dirasa terbalik, atau paradok, yaitu justru sebagai sebuah kehangatan yang sangat-sangat membuat badan terasa terbakar. Hipotermia adalah suatu kondisi di mana mekanisme tubuh yang berperan sebagai pengatur suhu badan mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk mengatasi tekanan suhu yang sangat dingin. 6 dari 9 pejalan kaki meninggal karena hipotermia memang sudah tidak terbantahkan lagi. Namun, orang lain dalam kelompok itu tampaknya telah mendapatkan pakaian tambahan dari yang mereka sudah meninggal, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pikiran yang cukup sehat untuk mencoba menambahkan lapisan. Nah, itu tadi teori yang terakhir. Dan menurut kalian, teori mana yang paling masuk akal dalam kejadian ini? Atau mungkin kalian punya teori lain? Tolong komen di bawah. Gitu dulu aja video aku kali ini. Aku mohon maaf banget bila masih banyak kekurangan dalam video-video aku. Jadi kalau kalian punya saran dan kritik, tolong komen di bawah. Dan jika kalian juga punya saran-saran untuk apa yang selanjutnya, kasus-kasus yang harus aku bawakan, tolong komen di bawah juga. Jangan lupa klik subscribe untuk terus mendukung channel aku. Terima kasih.